Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok Sofia Kusuma dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tujuan Pendidikan Islam. Yaitu yang poin pertama, tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan serta mengarah usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Kemudian perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, tujuan dan tugas hidup manusia. Yang kedua, memperhatikan sifat-sifat dasar manusia. Yang ketiga, tuntutan masyarakat. Yang keempat, dimensi-dimensi kehidupan Islam. Nah, kedudukan dan fungsi dalam pendidikan Islam itu adalah pada hakikatnya adalah suatu proses yang berlangsung dan berkesinambungan. Maksudnya tugas dan fungsinya adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat, dimulai dari kandungan sampai akhir hayat. Adapun tugas pendidikan Islam membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap sampai mencapai titik optimal. Dan fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan belajar dengan baik. Kemudian, dalam tujuan ini, pendidikan berusaha mencapai 3 macam, yaitu memperbaiki pribadi, masyarakat, dan proses pengajaran dengan segala proses dan metodenya. Kemudian, bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wahyu. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang perspektif Islam tentang pendidikan intelektualisme, kapitalisme, dan humanisme. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari perspektif. Perspektif menurut KBBI adalah cara melihatkan suatu benda pada permukaan yang mendatar, atau bisa disebut dengan sudut pandang atau pandangan. Jadi perspektif Islam adalah cara pandang atau pandangan Islam mengenai suatu hal. Dan kali ini kita akan membahas tentang perspektif atau pandangan Islam tentang intelektualisme, kapitalisme, dan humanisme. Yang pertama yaitu perspektif Islam tentang ilmu intelektualisme. Intelektual berasal dari bahasa Inggris yaitu intellect, yang artinya cerdas, pintar, atau pandai. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelektual yaitu cerdas, berakal, berpikir jernih, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa intelektualisme adalah sebuah pandangan yang menganggap ilmu itu sebagai satu-satunya jalan untuk meraih sebuah impian atau keinginan. Berbicara dengan intelektualisme tidak bisa dilepaskan dari dua istilah, yaitu akal dan ilmu. Keduanya itu saling berhubungan seperti dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Al-Quran, ilmu adalah suatu keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk lainnya guna menjalankan fungsi kekhalifahannya di muka bumi ini. Yang berikutnya yaitu perspektif Islam tentang pendidikan kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem atau paham ekonomi yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Dalam konteks yang lebih luas, kapitalisme adalah
sebuah paradigma tentang bagaimana cara kita mempertahankan hidup dalam pandangan ekonomi. Dalam perspektif Islam, kapitalisme mengandung makna beberapa hal. Yang pertama yaitu kapitalisme tidak boleh lepas dari kepercayaan seorang hamba akan kehadiran Tuhannya. Jadi dalam berkapitalisme itu tidak akan mengurangi rasa keyakinan dengan Tuhannya itu. Yang berikutnya yaitu Islam tidak mau menerima kedaulatan yang tidak dapat diganggu dari pelaku yang mementingkan diri sendiri di dalam dunia ekonomi. Jadi dalam perspektif Islam atau pandangan Islam itu dalam berkapitalisme tidak boleh mementingkan diri sendiri, yaitu dengan cara bekerja sama atau saling bantu membantu. Yang terakhir yaitu dalam pandangan Islam, kapitalisme itu lebih mementingkan sifat banyak memberi daripada meminta. Itu berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105 yang artinya beramalah Tuhan akan melihat tingkah laku kalian. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan pendidikan kapitalisme adalah bahwa dengan pendidikan yang lebih unggul maka diharapkan lebih mampu dan lebih mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalil-dalil yang pemerintahan kita mencari rezeki terkait dengan pemahaman kapitalisme diantaranya yaitu Quran surah Al-Isra ayat 66 yang artinya Tuhanmu adalah melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Saya melanjutkan dari Saudara Wahyu, yaitu yang ketiga, perspektif Islam tentang pendidikan dan humanisme. Yaitu menurut Kamus Ilmiah Populer, humanisme berarti suatu doktrin yang menekankan pada kepentingan manusia dan ideal humanisme sebagai aliran filsafat modern yang anti religius. Tetapi dalam pengertian yang lain, di mana para penduduknya begitu optimistik tentang kemungkinan atau kemampuan manusia dalam istilah atau nama pendidikan humanistik. Kata humanis pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. Sedangkan humanisme yang dimaksud dalam Islam adalah memanusiakan manusia sesuai dengan perannya sebagai khalifah di bumi ini. Dan pendidikan humanisme dalam Islam adalah suatu pemikiran dalam Islam sebagai suatu ajaran atau agama yang di dalamnya mencakup pengajaran kepada manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, hakikat pendidikan humanisme menurut Abdul Munir Mulhan mencakup 3 entitas, yaitu yang pertama pendidikan sebagai proses peneguhan keunikan manusia, yang kedua pendidikan sebagai proses akumulasi pengalaman manusia, dan yang ketiga pendidikan sebagai proses penyadaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Baik, yang berikutnya akan menjelaskan tentang PAI atau Pendidikan Agama Islam yang berwawasan kebangsaan, demokrasi, HAM, dan multikulturalisme. Yang pertama yaitu PAI berwawasan kebangsaan. Pendidikan agama Islam yang berwawasan kebangsaan adalah cara pandang sistem pendidikan Islam yang mempunyai nilai-nilai visi sosial kemasyarakatan yang dilandaskan pada ajaran Islam sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi berarti rasa keseluruhan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dan dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia, dan terwujudlah nasionalisme Indonesia yang berdasarkan agama Islam tersebut. Titik temu antara agama Islam dengan nilai kebangsaan adalah menggunakan integrasi antara nilai kebangsaan yang dimiliki dengan
syariat Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keindonesiaan pada pendidikan agama Islam di sekolah bisa dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan yaitu saling menghormati antar agama, yaitu untukmu agamaku, untukmu agamamu, dan untuk agamaku. Selain itu juga senantiasa berbuat baik kepada tetangga non-muslim, beramalah yang baik dan tidak berbuat hal buruk kepada saudara non-muslim. Baik, yang berikutnya yaitu demokrasi dalam pendidikan Islam atau PAI. Demokrasi pendidikan mengandung arti bahwa proses menuju demokrasi di dalam pendidikan. Kalau di dalam Islam, jadi demokrasi menuju pendidikan Islam. Tujuan demokrasi pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis, berakhlak mulia, dan toleran terhadap pandangan dan praktek demokratis. Jadi, demokrasi pendidikan Islam berguna untuk menyiapkan peserta agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, terbiasa mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, dan terbiasa bergaul dengan rakyat, dan mempelajari kehidupan masyarakat yang kesemuanya terbangkai dalam Islam. Terus, bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Artinya, kebebasan ini mencakup kebebasan berkarya, kebebasan dalam mengembangkan potensi. Yang kedua yaitu kesamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Artinya Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Yang terakhir yaitu penghormatan akan martabat individu dalam pendidikan Islam. Artinya seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Yang berikutnya yaitu HAM dalam pendidikan Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan itu apa pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri. HAM dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Dan berbicara tentang pendidikan agama Islam dalam kaitannya sebagai instrumen penanaman nilai-nilai HAM, maka tidak dapat dipisahkan dari bagaimana konsep Islam HAM itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu sebagai agama kemanusiaan. Jadi HAM itu ada kaitan dengan Islam, yaitu Islam itu memandang semua orang itu sama, tidak ada perbedaan kecuali dalam hal ketakwaannya. Selanjutnya, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Quran sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari pandangan tersebut, perlindungan dan pengembangan terhadap HAM dalam Islam tidak lain merupakan tuntunan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Jadi itu sudah ada dalam Al-Quran bahwa semua itu harus dimuliakan. Jadi HAM itu perlindungan untuk sesama manusia, dan Islam pun sudah mengajarkannya. Baik, yang terakhir yaitu PAI atau Pendidikan Agama Islam yang berwawasan multikulturalisme. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keamanan yang pluralis dan multikultural yang dalam kehidupan masyarakat, yaitu bermacam-macam atau beraneka ragam kebudayaan atau
keragaman keagamaan yang ada di Indonesia ini. Pendidikan Islam yang berwawasan multikultural adalah gerakan pembaruan dan inovasi pendidikan agama dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dan keragamaan dan perbedaan agama dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan saling menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan agama-agama. Jadi pendidikan Islam yang berwawasan multikultural itu saling menghargai atau saling menjaga dari keanekaragaman agama-agama yang ada di Indonesia. Pendidikan Islam berwawasan multikultural diwujudkan dalam rangka memenuhi cita ideal Islam, yaitu tercapainya bentuk dan aspek kemanusiaan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin, dengan mengapresiasi secara positif dan kritis terhadap perkembangan dan kebutuhan zaman. Dan maka tugas pendidikan Islam untuk berwawasan multikultural yang mengarahkan pada humanisme dan anti diskriminasi yang tidak hanya diacu ke arah ritual dan keyakinan, tapi juga ke arah sosial dan kemanusiaan, sehingga pluralisme dan multikulturalisme yang dipahami dengan sehat oleh anak didik secara profesional dan proporsional. Jadi itu tugasnya PA itu untuk mengarahkan yang lebih baik untuk bersifat humanisme dan anti diskriminasi terhadap perbedaan atau keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila dari teman-teman yang kurang paham atau belum paham dengan apa yang kami sampaikan, bisa ditanyakan. Sekiranya sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.